Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Kopi Koji dari Gudang UMKM Online atau UMKM Bersatu. Ya, saya mau geserin supaya kelihatan mana. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman para pelaku UMKM ataupun wirausaha. Ini hanya sekedar berbagi argumentasi aja. Saya dilawan dengan argumentasi lagi, asal jangan dilawan karena argumentasi itu lawannya argumentasi. Kalau sudah berargumen, terus lawannya jurus-jurusnya agak susah ya. Perbedaan itu adalah hikmah atau berkah buat kita semakin mempertajam akal, pikiran, analisa, prediksi dan lain sebagainya. Izinkan saya untuk berbagi share screen kali ini PowerPoint ya. PowerPoint share screen. Kayaknya saya udah. Nah, ini judul yang dibawakan pada siang hari ini khusus buat teman-teman para pelaku UMKM Garut, umumnya pelaku UMKM atau wirausaha di seluruh Indonesia. Judulnya apa yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM atau wirausaha yang tidak mengerti onlinean di zaman milenial. Jadi mungkin saat ini saya berkicau panjang lebar, tapi sebetulnya di awal judul ini didapatkan karena saya lebih ingin mendengar. Karena saya lebih ingin mengetahui apa sih yang teman-teman mau gitu. Ketika para pelaku UMKM ditanya sudah online belum? Saya nggak mengerti onlinean. Nah, biasanya seperti itu. Atau misalnya bukan generasi milenial ya, generasi 80-90-an itu pasti problemnya di sini. Misalnya mereka secara kapital kuat tapi secara bukan skill mungkin ya, karena memang nuansanya di usia-usia dulu yang usianya mungkin 45 tahun ke atas itu belum semasif ini, jual beli online dan sejenisnya belum semasif. Oke, judulnya saya ulang lagi, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh para pelaku UMKM atau wirausaha yang tidak mengerti onlinean di zaman milenial ini. 2 Agustus 2021 jam 2 siang. Yoga Gawendra alias Kopi Koji aka Abu Rehan dari UMKM Bersatu akan memberikan pelatihan digital marketing gratis untuk UMKM Bersatu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Walaupun lagi ngantuk, buka matanya karena ini sangat penting buat teman-teman yang memang berniat berwirausaha, sedang berwirausaha atau memang para pelaku UMKM. Misalnya teman-teman Parigel. Selamat siang teman-teman Parigel, teman-teman di UMKM Bersatu juga yang ada di Garut, di Tasik, di Banjar, di Bandung, dan kota-kota lainnya. Nah, dulu, zaman om-om kita dulu, zaman orang tua kita dulu, ketika mau buka usaha, apa yang dilakukan biasanya? Nah, biasanya kita cari tempat untuk jualan, cari ruko atau cari di pasar ya, mau nyewa jongko ataupun ada meja, apapun itu ya. Di mall misalnya kita cari sewaan mall ya, sewaan tempat untuk berjualan. Kalau berjualan biasanya kalau di mall itu misalnya kita mau jualan fashion biasanya, fashion atau apapun yang lainnya yang mau potong rambut apa sebetulnya bisa aja di mall. Biasanya di mall juga. Intinya kita cari tempat jualan. Pasti kita mengeluarkan uang, mau itu sewa, mau itu beli, mau itu beli tanahnya terus ngebangun, pasti mengeluarkan uang dan bukan hanya 100.000, bukan hanya sejuta, mungkin uang yang cukup besar. Nah, sebetulnya di online juga mirip-mirip seperti itu. Ketika kita mau jualan, kita mau bikin website, mau bikin landing page, mau bikin portal, mau bikin e-commerce. Nah, itu sama saja dengan kita mau sewa meja di pasar, atau mau sewa jongko, atau beli jongko, atau bangun minimarket. Mirip-mirip seperti itu. Harus beli tanahnya, harus beli semennya, batu bata, harus cari pekerjanya, suruh ngebangunnya. Yang kedua, zaman dulu, saya kembali lagi ke jadul, menyiapkan produksi untuk stok produk ya, atau belanja sebagai supplier atau distributor. Maksudnya, biasanya kalau kita mau jualan kan pengen dapat harga yang terbaik ya, biasanya kita stok dulu barangnya. Kalau kita memang bukan yang memproduksi atau orang yang real membuat produk tersebut. Kalau yang membuat ya otomatis ya dia akan fokus di produksi. Tapi ketika kita mau berjualan online, catat, kita mau berjualan online, bukan mau memproduksi. Nah, ini yang harus dicatat. Kalau kita mau memproduksi, fokus saja di produksi. Ketika niatnya kita bikin website, bikin landing page,
mulai turun ke online, niat kita jualan online, fokusnya di pemasaran, bukan di produksi. Nah, ini bukan mau berdebat ya, tapi bagaimana misalnya di zaman dulu kala, terus berpikir di hulu agar kita terlihat mempunyai persediaan barang yang cukup. Misalnya di rumah numpuk, gitu ya, Minang ada ribuan, atau numpuk, ada legging, puluhan ribu pasang berbagai jenis warna dan lain sebagainya, numpuk, ada banyak jaket, ada ratusan losin, berbagai jenis, berbagai bentuk, numpuk. Nah, menumpuk-numpuk itu kan bukan pakai daun kering, menumpuk itu otomatis kita diproduksi. Kalau real kita memproduksi, kita harus punya mesin. Kalau tidak punya mesin, maklum tetap uang yang kita keluarkan. Ketika memproduksi belum apa-apa, belum jualan, belum melakukan apapun, Anda sudah mengeluarkan uang mungkin puluhan juta atau ratusan juta rupiah. Coba tanya pada diri sendiri, apakah itu terjadi? Atau pernah terjadi? Atau kalau kita melakukan itu akan terjadi? Saya yakin kalau kita memang mau nyetok barang, ya uangnya bukan sedikit. Kalau kita mau nyetok jaket misalnya, kita tidak punya mesin, ya harus punya mesin. Kita punya skill atau memproduksi jaket. Nah, kalau niatnya jualan online, simpan dulu itu, simpan dulu kemampuan kita yang itu. Nah, mulai memikirkan strategi marketing biasanya zaman dulu dan penjualan agar barang cepat laku. Setelah barang numpuk baru kita pikir, jual mana nih? Karena barangnya bukan barang pesanan ya. Jualnya di mana nih? Strategi jualannya seperti apa? Kira-kira misal pas ada legging wudhu, misalnya legging wudhu ini kita sudah punya produk berbagai jenis warna, desainnya agak unik-unik, terus apalagi ya bahannya berbeda-beda. Biasanya kalau secara offline kita pasang di beberapa titik gitu ya, beberapa titik supaya seolah-olah barang itu lagi ngetren, barang itu lagi laku. Misalnya di titik-titik kalau di Garut nih, di alun-alun Tarogong simpan 2 kios, di alun-alun Garut simpan 5 kios, di dekat SMP 2 simpan 3 kios, di beberapa titik 50 titik. Berarti kita harus punya orang-orang yang menunggunya atau bekerja sama dengan 10, 20 atau 50 para penjual, berbagi profit juga pastinya. Nah, itu bukan tenaga yang sedikit untuk lobby, menyampaikan dan lain-lain kalau kita bukan pemainnya ya. Misalnya dengan gaya PKL untuk mengkondisikan bahwa barang ini laku. Apalagi saat PPKM, ini agak sulit atau bahkan sulit sekali dilakukan untuk memperkenalkan produk kita yang baru ini. Kita tidak diberi ruang untuk buka di pinggir jalan. Bagaimana coba? Oke, lanjut lagi. Nah, takutnya ngantuk ya, terkantuk-kantuk. Oke, kita lebih semangat lagi biar kalau Anda memang betul-betul UMKM yang berniat untuk maju, ayo kita beradu argumentasi. Dalam pemasaran, orientasi pada produk dan produksi sudah lama ditinggalkan. Ini seorang wirausaha harus mengembalikan cara berpikir, membalikan. Jadi bukan lagi menggeserkan, tapi berbalik. Kita berbalik itu 180 derajat. Kalau muter 360. Membalikan cara berpikirnya dan memulainya dari sisi pemasaran. Jadi ini agak unik. Zaman milenial, Anda mau jualan online, caranya masih cara zaman kolonial. Bagaimana bisa? Oke, kalau mau dalam artian saling membuktikan, ini tetap tangan Tuhan yang akan menentukan. Tapi kalau seandainya saling membuktikan, coba kita punya dana yang sama, lakukan nanti yang saya sampaikan saat ini dan lakukan yang menurut keyakinan Anda dengan teknik numpuk dulu produk. Seperti itu, nanti kita lihat di perkembangannya atau hasil akhirnya akan seperti apa. Ada pertanyaan dari banyak rekan, bagaimana? Mungkin produknya saja belum ada, kok diminta pemasarannya. Nah ini. Jadi sebetulnya di online itu ketika kita mencari membuat teknik market, kita akan mencari kira-kira sebelum kita bikin, misalnya kita sudah punya foto-fotonya, anggaplah foto sepatu. Kalau pakai rasa nih, pakai feeling, kan biasanya juga biasanya ini yang laku, bisa. Dan ternyata benar, oke lah, pakai rasa. Tapi kita berbicara saat ini bukan lagi rasa, tapi data dan fakta. Saya pernah mencoba ada beberapa foto sepatu yang menurut saya yang misalnya yang 2 itu keren banget, yang 1 oke banget sepatu. Nah, ketika kita coba campaign, ketika kita coba kampanyekan, ternyata yang jelek nih menurut rasa saya jauh lebih laku dibanding yang menurut saya keren. Nah, mau tidak mau yang di scale up, yang di push marketingnya, penjualannya ini yang menurut rasa saya kurang begitu bagus. Nah, maksudnya di marketing ini akan lebih efektif dan efisien kalau kita menganalisa dulu. Saat kita mau bikin jaket, kita analisa dulu
Anggaplah kita bisa bikin contoh dulu satu. Nah, ada beberapa yang lain. Kita lempar dulu ke pasaran sebelum kita bikin produksi besar-besaran. Kita baca dulu petanya. Dari mulai misalnya tentang usia dan lain sebagainya ya. Ada tekniknya. Kalau saya tidak akan masuk ke detail teknik, tapi minimalnya kita baca dulu usia berapa, mereka pengen barang seperti apa, terus laki-laki atau perempuan. Nah, bagaimana kita mengkondisikan dari nice to buy menjadi must to buy, dari tadinya awalnya misalnya sesuatu yang tidak begitu dibutuhkan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teknis nanti akan saya terangkan. Kita lanjut lagi lembar selanjutnya. Kita lagi berbicara mindset sekarang. Mindset nomor 1, mindset, rubah mindset Anda. Jualan itu kita mau jualan, ingat, kita bukan berniat memproduksi. Walaupun kita orang produksi, misalnya kita mau produksi dompet. Nah, kita mau jualan online, simpan dulu kemampuan kita memproduksi dompet. Karena niatnya juga kan kita mau jualan online. Kalau mau produksi dompet, udah jangan sendiri, jangan jualan online, jangan ngobrolin online. Nah, kita simpan dulu teknik kita, pemikiran kita. Kita coba menjadi gelas kosong dulu saat ini. Kalau Anda punya gelas isi lagi, silakan nanti berargumen, ada argumen lagi ya. Nah, jualan itu karena kita niatnya jualan, bukan bikinan, bukan memproduksi. Jualan itu strategi pemasaran, bukan strategi produksi. Ini agak menghalangi. Pemasaran itu sudah harus ada di pikiran siapa saja yang mau berwirausaha jauh sebelum produksi itu dibuat atau fasilitas produksi itu dibangun. Karena membangun fasilitas produksi atau membuat produksi sampai jadi itu dananya bukan sedikit. Strategi pemasaran, strategi membimbing pelaku usaha mencapai tujuan usaha dengan biaya yang terkendali dan hasil yang optimal. Pengusaha selalu memulainya dari pasar. Dan kita lagi membuka pasar. Karena pasar akan menentukan spesifikasi produk dan kebutuhan. Negosiasi harga berapa yang tepat, model bagaimana yang sekarang menarik, baru mereka membuatnya. Nah ini, kenapa ada PO di marketplace? Itu karena kita bisa saja barangnya tidak ada atau belum ada, tapi kita bisa bikin. Kita bisa bikin jaket seperti ini. Kita bikin contoh aja dulu satu, potong, gas. Satu, ada 10 macam, satu saja semua. Nah setelah fokusnya di pemasaran, bukan nanti lagi numpuk, ini 10 sih takutnya ada yang pesan. Berapa uang akan habis di produksi. Ketika Anda uang habis di produksi, habis di sewa lahan, habis di bikin warung gitu kan, bikin ada temboknya, ada apanya, biasanya kita tetap tenang karena bisa pegang ya, oh ini ada barang, tapi tetap kan pada dasarnya kita rugi. Nah kalau invest online, orang masih takut-takut. Selagi orang masih takut-takut, kita harus punya sedikit nyali atau sedikit keberanian. Karena kita dikuasai, pertama karena kekuatan ketika kita kalah. Yang kedua nyali dan daya pikir, pola pikirnya kalah. Mau tidak mau, bagaimana Traveloka membilas kita, bagaimana marketplace tidak lihat aja Shopee ya. Shopee apakah mereka fokus di produksi atau punyalah produksi apa salah satu produk Shopee di awal? Enggak. Mereka fokus di pemasaran. Mereka total menjual. Tidak ngerti itu apa bakso aci, tidak ngerti apa itu cireng banyu, tidak ngerti apa itu produk kulit, dompet kulit dan lain sebagainya, madu, garut. Enggak. Mereka nggak paham itu. Mereka hanya menyiapkan tempat pemasaran. Oke. Lanjut lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Saya bisa percepat. Mungkin kita pernah mendengar seperti ini. Kalau Anda menjual barang yang dibutuhkan konsumen, mereknya terkenal dan barang itu laku, maka Anda hanya seorang salesman kelas 3. Kalau Anda berhasil menjual barang yang tidak dibutuhkan, kurang dibutuhkan ya, tapi mereknya terkenal dan laku, maka Anda adalah salesman kelas 2. Namun kalau Anda berhasil menjual produk yang tidak dibutuhkan, mereknya tidak dikenal, atau bahkan tidak ada mereknya, maka Anda adalah salesman kelas 1. Lanjut. Ini ada salah satu yang saya analisa, walaupun sepintas ya, tapi saya acukan jempol 4-4 ya buat anak muda ini. Mungkin ada teman-teman di Pariga atau teman-teman di PPM 1 yang mengenalnya, tapi saya clearing sedikit, keren ini anak. Maksudnya, saya menyebutnya fenomena bakso aci tanpa kemasan copong Garut. Sorry. Fenomena fenomena bakso aci copong Garut. Oke, mudah-mudahan Anda penasaran. Ini bagaimana
anak ini, saya sebut anak muda ini jeli melihat peluang. Karena dia menganalisanya bukan dari sisi produksi, bukan kekerenan produksi, tapi dari sisi celah pemasaran. Ketika pemain lama bertarung di resep, kemasan, dan teknik pemasarannya online-nya keren banget, kemasannya bagus banget, rasanya enak banget. Nah, ketika orang bertarung di posisi-posisi seperti ini, seorang anak muda, seorang pemain baru, berinovasi melihat celah bahwa banyak di Jabodetabek orang-orang yang pengen jualan bakso aci punya akses ke bikin kemasan keren, tapi tidak bisa membuatnya atau malas membuatnya atau tidak punya jaringan yang membuatkannya. Nah, jadi si anak ini berinovasi atau saya menyebutnya nekat berimprovisasi dari kelemahan dan kekurangan yang dengan membuat produk tanpa kemasan dan rasa apa adanya. Saya sebut rasa apa adanya karena saya sempat coba ya. Rasa apa adanya, produk tanpa kemasan, harganya juga murah ya, murah. Ada kalau tidak salah sampai ada 5 ribuan, ada yang berapa ribu gitu ya. Saya kurang paham lah harga kayaknya, tapi yang pasti harganya murah. Jadi banyak para calon wirausaha, calon pengusaha yang fokus di produksi dan dia hanya menyiapkan kemasannya, melihat peluang ketika anak ini berjualan. Kalau tidak salah, ini si rasa apa adanya itu malah mengungguli kompetitor seniornya dengan pencapaian penjualan 8 sampai 15 ribu bungkus per hari. Ini pasti fluktuatif ya, tapi pernah sampai ke titik ini. Saya tidak tahu dan tidak ngecek sampai hari ini seperti apa penjualannya, tapi yang pasti anak muda ini berlari lebih cepat dari kompetitor-kompetitornya karena melihat peluang di pemasaran dari kelemahan menjadi kekuatan. Mudah-mudahan Anda bisa menganalisa ini ya, pasti bisa lah. Oke, saya lanjut lagi. UMKM go online. Berikut ini adalah cara dan langkah yang bisa Anda lakukan untuk memulai jualan secara online. Mindset. Yang pertama, mempersiapkan mental dan mindset. Yang kedua, menentukan produk yang akan dijual, apakah kita bikin sendiri. Saya menyebutnya bikin sendiri nggak masalah, tapi nanti kita ketika mau jualan online, fokusnya di marketing, bukan di produksi. Jadi, menentukan produk yang akan dijual, atau menyiapkan produk, atau membuat produk, tapi tidak jor-joran, bikin produk atau bikin produksi besar-besaran. Menyusun rencana bisnis, mencari dan menentukan supplier. Nah, ini untuk teman-teman yang memang mau jadi dropshipper, mau jadi reseller, tidak pusing dengan produksi, ya kita tinggal cari tadi jadi salesman nomor 2 atau nomor 3 lah. Kita cari produk yang lagi laku apa, kita jualan. Biasanya tidak terlalu sulit jualannya, kan? Cari dan menentukan supplier karena kita jualan banyak produk. Menentukan harga jual ini dipastikan harus dari awal. Bagaimana harga eceran terendah itu untuk pabrik-pabrik kecil biasanya kurang detail begitunya. Jadi terjadi perang harga dan akhirnya malah ujung-ujungnya tidak laku kalau perang harga. Nah, bagaimana kita ke agent berapa, distributor berapa, reseller berapa, di end user berapa, itu harus sudah fix dari awal sehingga tidak terjadi perang harga di dunia nyata dan di dunia maya yang menyebabkan para supplier berhenti jualan atau reseller berhenti jualan karena perang harga. Akhirnya barang kita drop atau menurun penjualannya. Nanti akan diterangkan lebih lanjut. Mencari dan menentukan tempat jualan. Ini tempat jualan bukan pasar, bukan pinggir jalan, bukan nyewa ruko dan lain sebagainya, tapi tempat jualan apa, platform apa, sosial media, mau website, mau di marketplace, seperti itu. Melakukan promosi barang jualan Anda. Promosikan walaupun kita jualan produk yang sudah laku, sudah pasti ada yang beli atau laku banget. Kita lihat bagaimana produk-produk rokok mereka tetap beriklan. Kita flashback lah buat teman-teman angkatan 80-an, 90-an, bagaimana anak muda dulu merokoknya garam filter. Ketika garam filter menguasai 80% lebih pasar Indonesia, dia merasa jumawa. Datang bukan basa-basi, campur ramil. Dilirik dikit, main baru jualan campur ramil. Dengan tenangnya, menurunkan biaya marketingnya atau biaya iklannya sampai di bawah 10% garam filter. Dan waktu itu, Rokok Sampurna menaikkan biaya iklannya dan inovasinya. Kurang lebih biaya ini berefek ke inovasi dan pergerakan di atas 40%. Apa yang terjadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang atau detik ini? Kita cari anak muda yang merokoknya garam filter, compare atau bandingkan dengan rokok Sampurna. Itulah kurang lebih. Padahal waktu itu masih laku dan sampai saat ini produk-produk yang laku bukan berhenti iklan. Jadi iklan itu bukan sekali iklan laku udah diam aja tidur, tidak seperti itu. Harus continue dan berkesinambungan. Oke. Pengelola arus gas ini
mungkin jauh lebih paham teman-teman yang memang kompetensinya di arus kas, evaluasi dan kaji ulang strategi jualan. Walaupun sekeren apapun strategi kita, sebagus apapun ini namanya kalau strategi atau mencoba itu pasti kata-katanya trial and error, bukan trial and sukses. Jadi udah trial error, bisa 3 kali, 5 kali, 2 kali, 1 kali bisa sukses. Jarang yang sekali coba langsung sukses. Itu pasti 1 berbanding sejuta atau berapa kalau alam dan pasti agak sulit. Lanjut lagi. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Kita bawa santai saja dan waktunya juga santai. Mental dan mindset dipersiapkan. Nah, ini lebih ke saat kita sudah mulai jualan online. Kita harus bisa membaca bagaimana karakteristik pembeli online. Sama saja dengan di offline. Ada orang yang datang bagus, ada orang yang datang pedas, ada orang yang datang baik-baik saja. Nah, kita pahami karakteristik pembeli online. Walaupun tidak face to face, tidak hanya via WA. Di sana, di sebelah sana tetap orang juga, bukan hanya mesin, bukan gadget, bukan komputer, tapi orang juga yang punya rasa, punya perasaan, punya tipe, gitu kan, punya judes, punya pemarah, punya apa. Nah, kita harus paham itu. Tampilan toko atau media online yang digunakan untuk jualan. Nah, kalau ini untuk teman-teman yang membuat landing page, membuat website, membuat portal, ini harus jadi perhatikan ya tampilan tokonya mungkin agak lebih bagus lah, atau lebih rapi. Bisa hubungi Mas Edi tuh di PMM 1. Mas Edi. Selanjutnya ada, saya minum dulu, Silegar, iklan sebentar. Ini kalau beritanya antara 10.000 headnya 10.000 sampai 15.000-an lah kalau di kota-kota besar. Tapi kalau di gudang UMKM Anda bisa membeli produs atau nanti bisa dilihat tadi www.umkm1.com. Kalau sudah beres buat cari. Membangun kepercayaan pelanggan atas toko online Anda. Atau online itu harus lebih bisa dipercaya karena tidak kepegang. Orang tidak tahu kita punya stok berapa banyak, orang tidak tahu karena modalnya, ada orang yang modalnya foto saja bisa sangat dipercaya. Ada orang yang punya stok tas di gudang beribu-ribu, orang tidak percaya. Ada tekniknya bagaimana dipercaya secara online. Kurang lebih seperti itu. Nah, kualitas customer service nanti detailnya akan dibahas, tapi yang pasti customer service itu berpengaruh, sangat berpengaruh pada penjualan. Karena kita harus punya customer service yang secara produk knowledge-nya paham, secara marketingnya juga sedikit banyak paham. Jadi tidak polos-polos saja. Bagaimana nemu, bagaimana merayu, bagaimana mengkondisikan tadi dari nice to buy menjadi must to buy, dari tidak butuh jadi agak butuh, akhirnya perlu dan wajib. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini standar ya, navigasi mudah, pelanggan mudah mencari produk. Ini lebih ke tampilan website, deskripsi produk, desain rapi, gambar produk jelas, proses pembelian jelas, dan tidak berbelit-belit. Ini lebih ke kalau kita bikin website sendiri, landing page sendiri, atau portal atau e-commerce. Ini nantilah di sesi lain kita terangkan. Ini dasar ya. Customer service itu ujung tombak penjualan. Sudah dibahas tadi di awal, usahakan tak ramah walaupun menghadapi pelanggan yang menyebalkan. Selalu berpatokan pada syarat dan tertib penjualan yang Anda tentukan pada jualan online Anda. Pelanggan akan lebih ragu saat membeli via online. Itu pasti ya, karena tidak face to face. Pasti mereka banyak bertanya. Jadi usahakan sabar menanggapi mereka. Jadi jangan ini nanya terus nih, saya BK. Nah, terus beli kagak gitu kan, jangan baper, apalagi pelanggan hanya bertanya dan tidak memberi. Itu hal lumrah yang terjadi baik yang online ataupun offline. Ya akan terang nanti pas langsung. Nah biasanya kalau kita mau jualan online, dua alternatif ya, kita bisa punya produk atau belum punya produk. Nah, untuk yang punya produk ini ya, produknya yang dianalisa nanti dari sisi marketnya. Kalau yang belum punya produk, menentukan produk yang akan dijual. Lokasi suppliernya di mana, jarak dari tempat mereka ke tempat Anda sejauh apa, harga yang mereka tawarkan bagaimana, terus apakah ada head, ada aturan harga yang jelas, tidak terjadi perang harga nantinya. Ketika brandingnya sudah naik, menjadi perang harga biasanya drop lagi. Ini yang susah membuat UMKM atau pabrik-pabrik kecil menjadi besar. Ini karena penentuan harga yang tidak rapi. Kemudian dan kelancaran komunikasi dengan seluruh supplier tersebut. Selanjutnya, produk apa yang Anda pahami dan kuasai. Seberapa paham, kadang para pemain online atau kita ketika jualan online ini jualan banyak produk. Kalau kita jualan madu dianggap tukang madu, kita jualan kain dianggap jago kain, kita jualan pupuk dianggap petani kahon. Nah, itu mau tidak mau harus kita
terima karena memang orang jualan tidak paham dengan apa yang dia jual. Jadi sedikit banyak harus mendalami beberapa online, seberapa paham kepada produk tersebut, sejauh mana kita memahami juga persaingan dalam menjual produk tersebut. Kawan kompetitor kita berapa, siapa, apakah lebih murah, lebih bagus, lebih apa. Alur bisnis dari produk tersebut, mulai dari mengambil barang hingga mengirimkan barang kepada pembeli. Nah ini bisa saja kita fokus di penjualan, tahu-tahu malas packing, malas ngirimin ke ekspedisi. Nah itu bisa diakali dengan menyimpannya di gudang UMKM online ya. Jadi simpan produknya, urusan packing dan lain-lain itu sudah problem di gudang UMKM online di Jalan Raya Samarang 108. Kalau untuk syaratnya apa dan bagaimana bisa tanya nanti ke CS kita ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana cara menjual produk tersebut? Kalau itu nanti caranya atau berbagai caranya kita akan bahas di sesi selanjutnya dari pelatihan kita marketing untuk UMKM Garut pada khususnya. Gratis ya. Gratis dulu. Nah, mencari dan menentukan tempat jualan. Nah, teman-teman yang tidak tahu online-onlinean nanti akan diarahkan untuk memilih apakah mereka mau jualan di media sosial seperti Facebook dan Instagram atau TikTok juga sekarang ya, atau marketplace. Ada Bukalapak, ada Shopee, Lazada, Tokopedia, atau membuat website toko online sendiri, bisa hanya sekedar landing page yang statis atau bikin portal e-commerce ya, bikin website, terserah bagaimana kekuatan dana Anda atau memang niat Anda seperti apa. Tapi yang pasti kalau organik sama kayak minuman, kayak obat ya, kalau herbal itu pasti panjang waktunya, kalau mau gerak cepat itu tidak organik. Kalau pasang ads, pasang iklan bisa, bukan saya menjamin, tapi lebih cepat berasanya, ada WA masuk, ada telepon masuk, lebih berasa. Bukan pasti terjadi penjualan, tapi minimalnya jauh lebih cepat dibanding organik, karena organik itu harus istiqomah, olah sudah pasti dan waktunya berbulan-bulan, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau berapa bulan ya, tergantung memang efeknya seperti apa. Kalau kita mau masif, dua-duanya harus dikerjakan, organik juga, beriklan juga. Nah ini beriklan itu melakukan promosi barang jualan Anda. Promosinya bisa manual secara organik, tadi seperti yang saya bahas sebelumnya, atau pakai duit, bisa FBA, bisa Google AdWords, gitu kan, bisa IG Ads, membayar ke atau membayar ke marketplace ya, menjadi premium member atau official store, atau di Shopee kita kan ada ya promosi di dalam Shopee, maksud saya promosi iklan serupa atau promosi keyword bisa. Misalnya kita jualan pupuk apa, pengen ketika pupuk anggap pupuk organik atau fungisida organik, kita berada di jajaran atas, kita iklan di dalam, bukan iklan di AdWords, tapi iklan di Shopee, nah, mengeluarkan uang ke Shopee, bayar ke Shopee. Pasang iklan di Facebook atau Instagram, khusus untuk Anda yang memiliki penjualan di dua media sosial tersebut, ini menurut saya pada saat ini sudah wajib. Sudah agak sulit untuk bermain organik, karena platformnya berubah, algoritmanya berubah, kita tidak pakai duit mah susah banget deh jangkaunya dan lain-lain. Kalau dulu mungkin 3-4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu kita bisa dengan organik. Tapi saat ini, apalagi ke depan, menurut saya 2025 semua orang sudah sadar, sudah paham, mindsetnya sudah terbuka, pertarungan akan jauh lebih berat. Beriklan di Google Ads atau AdWords Express, mengoptimalkan SEO. Nah, SEO ini khusus orang untuk teman-teman yang punya website. Website itu bukan hanya diiklankan, tapi untuk long term-nya, jangka panjangnya kita kerjakan juga SEO sesuai dengan kemampuan kita atau konsultasi dengan para ahli SEO. Google Ads, Google Express, dan SEO. Nah, untuk Anda yang memiliki website jualan sendiri, kalau enggak ya kita bisa nebeng pasang produk-produk kita, atau ada orang lain yang jualan, atau cari para penjual online yang upload, dan seperti itulah. Lanjut lagi, sampai ya. Terakhir ya, ini lembar terakhir. UMKM Bersatu, www.umkmbersatu.com. Ini dibuat hanya sangat sederhana. Kenapa? Karena kita tidak mungkin membuat aplikasi yang harganya luar biasa. Tapi tidak ada yang install. Sudah kita ngeluarin duit di produksi aplikasi, tapi kita tidak tahu memarketkan aplikasinya. Nah ini contohnya. Jadi saya lebih memilih bikin website yang sederhana, tapi insya Allah saya dan teman-teman akan secara optimal untuk menyampaikan website ini supaya produknya ada yang beli. Nah kebanyakan teman-teman merasa bisa bikin aplikasi keren, bisa sekeren Gojek, misalnya bisa sekeren Bukalapak atau bahkan sekeren Shopee, tiba-tiba bikin aplikasi merasa bisa bersaing dengan Shopee. Shopee yang biaya iklannya mungkin 100-200 miliar atau bahkan lebih, dilawan sama kita, seandainya kita berani beriklan 10-20 juta atau bahkan 10 miliar per bulan, tentu kita menang. Nah, ibarat perang lah. Kita ini pemberontak. Pemberontak.
Memberontak 40-50 orang saat terjadi penjajahan. Apa penjajahan? Kita memberontak. Tiba-tiba kita hanya punya bambu runcing dan pistol 3 pucuk, kita menyerang ke Jakarta. Ya, habislah kita. Jadi, bagaimana kita potensi kita, kekuatan kita yang apa adanya itu bisa dieksekusi tapi sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita tidak harakiri. Jadi kita perangnya bergerilya. Orang misalnya zaman dulu, kenapa Jenderal Sudirman terkenal dengan gerilya? Ya? Karena yang diserang kan tidak langsung ke pusatnya, tapi ke pos penjagaannya. Kalau pos penjagaannya cuma 3-4 orang, bawa AK-47, kita ada 40 orang, ada yang bawa golok, bawa samurai, bawa keris, ada 3 pucuk pistol untuk merebut yang AK-47 itu, mungkin ada kans kita untuk seimbang atau minimal minimal seimbang atau bisa menang dan merebut senjata tersebut. Kurang lebih seperti itulah. Saya tidak akan terlalu jauh. Oke. Lihatlah keluar sana, hanya sedikit orang yang dikaruniai uang, ilmu, dan relasi. Tapi nggak mulai-mulai juga usaha. Kenapa? Karena nggak berani. Jelas ini soal mindset. Kalau bahasa kita, nggak punya mental, nggak punya nyali. Bukan berarti harus nekat. Kita sama-sama tahu menjalankan sebuah bisnis memang memerlukan modal uang, terutama untuk produksi dan SDM. Sangat menyita kos. Marketing juga sama, bisa lebih besar dibanding produksi pada dasarnya. Karena itulah baiknya mulai dari penawaran alias pemasaran supaya lebih hemat. Saya ulang lagi. Jadi uang ini tidak hilang. Kalau uang itu seolah-olah hilang, kita dapat data atau dapat pembeli, dapat profit. Lebih seperti itulah. Lebih cepat dapat profitnya, walaupun misalnya minggu depan, bulan depan, tapi saya yakin lebih cepat daripada kita fokus di produksi. Dan ingat, nothing's gonna happen. Sampailah kita berani menawarkan. Apakah Anda setuju soal ini? Kalau tidak setuju, silakan lawan dengan argumen tadi. Anggaplah untuk tahap awal kita belum melakukan produksi dan belum melakukan rekrutmen SDM. Masih adakah kemungkinan rugi ketika kita fokus di marketing, fokus di pemasaran? Masih. Tapi menariknya, resiko rugi bisa ditekan dengan adanya mentor. Kesimpulannya, kalau pengen cepat menghasilkan uang, making money, dan resikonya minim, maksudnya lebih efektif dan efisien, mulailah dari 3M. Rubah mindset Anda. Fokus di marketing, bukan di produksi, dan cari mentor yang tepat. Bukan saya, bukan kami, bukan siapapun. Anda bisa mencari mentor yang tepat sesuai dengan keinginan Anda. Tapi carilah mentor, sehingga kalau mentor kan biasanya orang-orang yang trendsetter ya, yang kalau hutan itu buka hutan itu kan buka jalan itu dia ketemu Bagong, ketemu Maung, di Soledad ke Parit, Ragra Kajura, merasakan gitu. Jadi ketika udah ada jalan kita enak kalau ngikutin, kalau sebagai sekedar follower enak kan. Kalau mentor itu biasanya, oh jangan ke sana, di sana ada sekumpulan babi hutan, misalnya, oh jangan ke sana, takutnya jatuh ke jurang. Nah, bisa mengingatkan bukan berarti lebih pintar atau lebih bisa, tapi minimalnya lebih dulu tahu, lebih dulu paham, lebih dulu ya, bukan lebih paham, tapi lebih dulu paham, lebih dulu mengerti. Oke, simple kan? Betul? Apa betul banget? Mindset rubah, fokus di marketing dan cari mentor. Oke, terima kasih buat teman-teman UMKM Bersatu. Ini pertemuan perdana dari Kopi Toji di markas gudang UMKM online untuk pelatihan digital marketing gratis teman-teman Farigel dan teman-teman UMKM Bersatu. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada argumen yang lain, ada sanggahan, ada makian, ada cacian atau apapun, saya terima dengan lapang dada. Insya Allah asal ngomongnya di belakang, kalau di depan ya risiko Anda. Misalnya ke saya jadi baut. Oke, terima kasih. Marah malah? Enggak lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya stop share. Mudah-mudahan tidak kelamaan ya, ini memberikan sharing pengalaman. Stop.